Bayangkan armada kapal induk Amerika Serikat, simbol kekuatan militer global, hancur dalam hitungan menit. Kapal-kapal raksasa yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan laut AS, tiba-tiba tak berdaya menghadapi serangan teknologi baru. Inilah skenario yang kini menjadi perhatian dunia, terutama setelah munculnya klaim mengejutkan dari pejabat tinggi pertahanan Amerika. Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, mengklaim China mampu menenggelamkan seluruh kapal induk AS hanya dalam 20 menit, dengan rudal hipersonik. Pernyataan ini bukan hanya sekadar retorika, tapi juga sinyal bahwa persaingan militer antara dua negara adidaya telah memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Pernyataan ini langsung memicu perdebatan, apakah ancaman ini nyata? Seberapa besar kemampuan China? Para analis militer, pakar pertahanan, dan media internasional pun ramai membahas kemungkinan ini. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar kapal induk AS yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini berada di ujung tanduk? Kapal induk selama ini lambang superioritas militer, tapi rudal hipersonik mulai menggoyang dominasi itu. Teknologi rudal yang mampu melesat 5 kali kecepatan suara ini, membuat sistem pertahanan tradisional menjadi kurang efektif. Kecepatan dan manuver rudal hipersonik jadi tantangan serius bagi pertahanan konvensional. Rudal ini bisa mengubah arah secara tiba-tiba, membuatnya sulit dideteksi, dan dicegat oleh sistem pertahanan kapal induk yang ada saat ini. Apakah era kapal induk sudah berakhir? China memang menunjukkan kemajuan pesat dalam teknologi militer. Mereka terus berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan rudal, kapal perang, dan sistem pertahanan canggih, menandakan ambisi besar untuk menyaingi dominasi AS di lautan. Ketegangan di Laut Cina Selatan dan ambisi maritim China memperkuat urgensi analisis ini. Wilayah ini menjadi titik panas, di mana kekuatan militer kedua negara sering berhadapan langsung, dan setiap inovasi teknologi bisa mengubah keseimbangan kekuatan secara drastis. Untuk menjawabnya, kita harus memahami lebih jauh tentang rudal hipersonik. Bagaimana cara kerja senjata ini? Seberapa efektif dalam pertempuran nyata? Dan apakah benar mampu menenggelamkan kapal induk AS dalam waktu singkat? Semua pertanyaan ini akan kita kupas tuntas dalam episode kali ini. Rudal hipersonik adalah salah satu inovasi paling menakutkan di era modern. Senjata ini mampu melesat hingga 5 kali kecepatan suara, lebih dari 6.000 km per jam, membuatnya sangat sulit untuk dideteksi dan dihadang. Kecepatan luar biasa ini memungkinkan rudal hipersonik mencapai target dalam hitungan menit, memberikan waktu reaksi yang sangat singkat bagi lawan. Selain kecepatan, rudal ini juga memiliki kemampuan manuver ekstrem, sehingga hampir mustahil dihadang oleh sistem pertahanan konvensional. Teknologi canggih yang digunakan membuat rudal hipersonik mampu mengubah arah secara tiba-tiba, mengelabui radar dan sistem anti-rudal. Secara umum, ada 2 jenis utama rudal hipersonik yang digunakan saat ini: Hypersonic Glide Vehicle dan Hypersonic Cruise Missile, HCM. Keduanya memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing dalam pertempuran modern. HGV diluncurkan menggunakan roket, lalu melepaskan diri di atmosfer atas, dan meluncur ke target dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan gaya luncur untuk menghindari deteksi dan intersepsi. Sementara itu, HCM menggunakan mesin scramjet yang memungkinkannya terbang secara mandiri di atmosfer, menjangkau target yang lebih jauh, dan tetap berada di luar jangkauan banyak sistem pertahanan. Dengan kemampuan menembus pertahanan dan menyerang target vital, rudal hipersonik benar-benar mengubah lanskap peperangan modern. Negara-negara berlomba mengembangkan teknologi ini demi keunggulan strategis. Ancaman rudal hipersonik tidak hanya terbatas pada kapal induk, tetapi juga mengincar pangkalan militer, pusat komando, hingga infrastruktur penting seperti pembangkit listrik dan jembatan. Inilah yang membuatnya menjadi senjata yang sangat ditakuti di era modern. China sadar bahwa rudal hipersonik adalah game changer dalam dunia militer modern.
Teknologi ini mampu mengubah peta kekuatan global, karena kecepatannya yang luar biasa, dan kemampuannya menembus pertahanan lawan. Negara-negara besar berlomba-lomba mengembangkan rudal hipersonik, tapi China bergerak sangat agresif dan cepat. Mereka berinvestasi besar-besaran dalam riset, pengembangan, dan produksi rudal hipersonik. Hasilnya, China kini menjadi salah satu pemimpin global di bidang teknologi ini, bahkan menyaingi Amerika Serikat dan Rusia. Setiap tahun, anggaran militer untuk pengembangan rudal terus meningkat, mempercepat kemajuan teknologi mereka. Salah satu andalan mereka adalah DF-12, rudal balistik jarak menengah yang dilengkapi dengan Hypersonic Glide Vehicle atau HGV. Rudal ini mulai beroperasi sejak 2020 dan mampu menjangkau target hingga 2.500 km. Dengan kecepatan Mach 10, DF-12 sangat sulit diintercept oleh sistem pertahanan udara konvensional, membuatnya menjadi ancaman nyata bagi lawan. Selain itu, ada DF-27, rudal balistik antar benua generasi terbaru. Rudal ini memiliki jangkauan luar biasa hingga 15.000 km, sehingga bisa mencapai target di hampir seluruh dunia. DF-27 dapat membawa berbagai jenis hulu ledak, mulai dari konvensional, anti-kapal, hingga nuklir, memberikan fleksibilitas dalam berbagai skenario pertempuran. Untuk dominasi di lautan, China mengandalkan YJ-21, rudal anti-kapal hipersonik yang dirancang khusus untuk menghancurkan kapal induk dan kapal perang besar lainnya. YJ-21 mampu bermanuver secara ekstrem di kecepatan tinggi, sehingga sangat sulit dilacak dan dicegat oleh pertahanan udara musuh. Rudal ini menjadi momok bagi armada laut lawan. Ketiga rudal ini hanyalah puncak gunung es dari arsenal hipersonik China. Masih banyak sistem senjata lain yang sedang dikembangkan secara rahasia, memperkuat posisi China sebagai kekuatan militer utama di Asia dan dunia. Dengan kemampuan, kecepatan, dan jangkauan luar biasa, rudal-rudal hipersonik ini memberi China keunggulan strategis yang signifikan. Potensi konflik di masa depan, baik di darat maupun di laut, akan sangat dipengaruhi oleh keberadaan senjata-senjata canggih ini. Dunia kini harus memperhitungkan kekuatan baru yang dimiliki China. Rudal hipersonik China memicu kekhawatiran di Pentagon. Simulasi perang militer AS menunjukkan Amerika sering kalah dalam skenario konflik di Pasifik Barat. Rudal hipersonik China menembus pertahanan Amerika, melumpuhkan kapal induk dan pangkalan militer. Salah satu simulasi tahun 2021 serangan ke Guam dan Jepang. Amerika kehilangan puluhan pesawat dan kapal perang. Simulasi ini jadi alarm, superioritas militer Amerika tak lagi mutlak. China kini pesaing tangguh, dan rudal hipersonik adalah senjata andalannya. China aktif menguji rudal hipersonik dalam skenario perang realistis. Di gurun Taklamakan, mereka membangun replika kapal induk AS sebagai sasaran latihan tembak. Uji coba ini menguji akurasi rudal seperti DF-200D, pembunuh kapal induk. Latihan ini menunjukkan keseriusan China dalam strategi anti-akses, A2AD, di Pasifik Barat. Pesan simboliknya jelas, China ingin dunia tahu mereka bisa menghancurkan aset militer Amerika. Amerika tak tinggal diam menghadapi ancaman rudal hipersonik China. Mereka mengembangkan senjata laser, dan meningkatkan sistem pertahanan rudal Aegis. Laser dianggap solusi menjanjikan, mampu mencegat rudal dengan kecepatan cahaya. Prototipe seperti LAS sudah diuji di kapal perang. Sistem Aegis terus ditingkatkan untuk mendeteksi dan mencegat rudal hipersonik. Namun, pengembangan ini butuh waktu dan biaya besar. Rudal hipersonik terus berevolusi, Amerika harus berpacu dengan waktu. Perlombaan teknologi ini akan menentukan keseimbangan kekuatan global. Ancaman rudal hipersonik China meluas ke luar Pasifik Barat. Terusan Panama, jalur vital Amerika, kini jadi titik rawan akibat pengaruh ekonomi China. China berinvestasi besar di Panama, membangun pelabuhan dan infrastruktur strategis. Amerika khawatir China akan gunakan pengaruh ini sebagai alat tawar-menawar.
Sekitar 40% lalu lintas kontainer dan 23% kapal di terusan Panama terkait pelabuhan AS. Gangguan di sini bisa berdampak besar pada ekonomi Amerika. Amerika pun memperkuat kerjasama keamanan dengan Panama, menandatangani perjanjian baru untuk melindungi terusan dari ancaman potensial.